Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq, al-khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka yusran laysa ba'dahu 'usrun wa ghinan laysa ba'dahu faqrun wa amnan laysa ba'dahu khawfun wa sa'adatan laysa ba'daha syaqa'un birahmatika ya arhamar rahimin. Mengambil tepung di dalam adonan. Malam hari makan roti. Ibu bapak dan hadirin sekalian, izinkan saya memulai ta'lim ini. Kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin dan hadirat, bil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Akhbar yang kita cintai ini, serta jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita lanjut dengan majelis ta'lim. Semoga ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya semua kebaikan kita selalu aminkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita membahas al-maqalah ar-rabi'ah. Maqalah yang keempat dari kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang merupakan syarah dari kitab Munabbihat al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di maqalah yang keempat ini mengutip perkataan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kalau yang bawa terjemahannya itu ada di halaman 252 kalau tidak salah. Kalau yang tidak bawa kitab berarti sudah hafal ya. Katanya. Ya, kita baca dulu ya apa perkataan dari Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah.
An Utsman ibni Affan radhiyallahu an annahu qala alamatul arifina thamaniyatu asya qalbuhu ma'al khawfi war raja wa lisanuhu ma'al hamdi wath thana wa 'ainahu ma'al haya'i wal buka wa iradatuhu ma'at tarki war ridha. Demikian perkataan Utsman bin Affan sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Nawawi. Mau tahu penjelasannya? Mau? Ya, kita jelaskan ya, insyaallah. An Utsman, maksudnya Utsman bin Affan, kita sudah tahu beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sesungguhnya beliau telah berkata, alamatul arifin, alamah sudah menjadi bahasa Indonesia alamat atau tanda atau ciri. Al-arifin jamak dari arif. Arif dari kata arafah, ma'rifah, mengetahui. Jadi ini dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai fa'il, pelaku atau subjek. Arif, orang yang mengetahui. Tetapi di sini yang dimaksud bukan sekedar mengetahui biasa, tetapi ada pengetahuan yang lebih khusus. Ini yang kemudian kita kenal di dalam tazkiyatun nafs atau dalam tasawuf dengan satu maqam namanya al-ma'rifah. Jadi kata Al-Ghazali, ma'rifah itu datang sebelum mahabbah. Jadi seseorang belum bisa sampai ke tingkat ma'rifah kalau dia belum punya mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah, kepada Islam. Jadi ma'rifah itu dalam ilmu tasawuf adalah ilmu yang tidak menerima keraguan. Jadi orang yang sudah berilmu dan tidak ragu-ragu dengan ilmunya, berarti ilmunya sudah sampai pada level ma'rifah. Karena ada orang ilmunya masih gampang digoyang, keimanannya masih gampang digoyang, masih labil. Saya sudah istiqomah, sudah mantap. Begitu disodorin 100.000, pindah pilihan. 100.000 tidak, 500.000 tidak, 1 juta tidak nolak. Atau saya tanya dulu ustadzku, ustadz. Kemudian ma'rifah juga diartikan sebagai ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ilmunya sudah bisa menghantarkan dia sampai kepada maqam yang mendekatkan dirinya kepada Allah, maka ilmunya sudah menjadi ma'rifah. Karena ada juga ilmu yang belum menghantarkan seseorang dekat kepada Allah. Bahkan na'udzubillah, ada orang yang ilmunya justru menguatkan kesesatannya. Wa na'udzubillahi min zalik. Di kalangan intelektual masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana pantas, mana tidak pantas.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saya jelaskan ya tentang ma'rifah karena ciri-cirinya ini luar biasa, biar ada gambaran yang lebih banyak. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Utsman bin Affan, tanda orang-orang yang sampai maqam ma'rifah al-arifin, ini ada juga yang mengartikan arifin itu adalah orang yang selalu melihat Allah pada segala sesuatu. Maksudnya melihat kebesaran Allah. Jadi apapun yang dilihatnya, apapun yang ditemukannya, dijumpainya, maka di situ dia melihat kekuasaan Allah. Maka orang itu bisa dikatakan sebagai arif. Ya. Apa ciri mereka? Kata Utsman, samaniyatu asya. Samanya berapa? 8. Wahid, ithnan, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah. 8. Jadi ada 8 tanda orang-orang yang sudah mencapai derajat ma'rifah atau orang-orang arifin. Di sini dari 8 ciri itu dibagi ke dalam 4 tempat. Masing-masing tempat ada 2. Yang pertama, qalbuhu ma'al khaufi war raja. Orang arifin itu hatinya, qalbunya selalu dibersamai dengan khauf, yaitu rasa takut kepada Allah, war raja, dan rasa harap. Khauf takut, raja berharap. Jadi bisa juga diterjemahkan atau diartikan kalau khauf itu pesimis, kalau raja itu optimis. Itu untuk hatinya orang yang ma'rifah. Selalu ada rasa takut dan rasa harap. Kemudian di sini Imam Nawawi sedikit menjelaskan, wa aslul khauf, asli daripada khauf yang dinamakan dengan khauf itu, takut itu adalah ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrihi. Ketika hati memiliki pengetahuan, ma'rifah, memahami tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Ya. Jadi orang kalau sudah ma'rifah, apapun yang dia lihat, maka dalam hatinya ada rasa kagum, mengagungkan Allah. Lihat langit, Masya Allah, di situ ini pasti Allah yang menciptakan. Muncul keagungan. Lihat laut, lihat matahari, bulan, bahkan lihat apapun, di situ memunculkan, memantik rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ginahu an jami'il khalqihi, dan menggambarkan bahwa Allah tidak butuh kepada semua makhluknya. Allah tidak pernah membutuhkan kepada makhluknya. Wa syadidu iqabihi liman asahu, dan betapa keras siksaannya kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Itu selalu ada dalam hatinya. Itu asli daripada sifat khauf, kata Imam Nawawi. Fa nasya'a min hadhil ma'rifah, maka muncullah dari kondisi hati itu tusammal khauf. Itulah yang dinamakan dengan khauf atau takut. Wa thamaratuhu tarkul ma'asi, maka rasa takut ini yang kemudian melahirkan atau buahnya adalah meninggalkan segala maksiat. Jadi kalau takut, maka outputnya adalah meninggalkan segala
maksiat. Kemudian wa aslur roja, adapun asli daripada roja atau berharap adalah ma'rifatul qalbi, ketika hati kita memahami, menyadari sa'ata rahmatillahi wa azimi fadlihi, betapa luasnya rahmat Allah dan betapa agung keutamaannya, wa jamili wa'dihi, dan betapa indah janji-janjinya, liman ata'ahu, bagi siapa yang taat kepadanya. Ya, kalau janji-janji Allah pasti manis, pasti indah. Kalau janji manusia ada yang bisa ditunaikan, ada yang tidak bisa ditunaikan. Kemudian fayansha min hadhil ma'rifah, dari pengetahuan pemahaman hati ini maka muncullah halatu farahin tusammar raja, maka diharapkan di situ muncul namanya ar-raja. Wa thamaratuhul maqsudatu minhu al-musara'atu fil khairat, maka raja ini kemudian buahnya melahirkan al-musara'atu fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi optimisme, berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu buah daripada ar-raja. Atau kalau dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Ya, jadi jangan ketinggalan, jangan menjadi penonton kebaikan, tapi ikut menjadi peserta perlombaan fil khairat, di dalam segala bentuk kebaikan. Kemudian Imam Nawawi mengutip sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, majtama'ar raja'u wal khaufu, tidaklah raja dan khauf berkumpul fi qalbi mu'minin, di dalam hati seorang mukmin. Kalau mukmin itu juga mukminah, karena kadang-kadang ibu-ibu ini protes, apalagi ibu-ibu yang tahu bahasa Arab. Ya, kok laki-laki melulu disebut? Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau disebutkan laki-laki, maka itu pasti juga perempuan. Jadi tidaklah, kata Nabi, khauf dan raja berkumpul di dalam satu hati seseorang, dalam hati seseorang mukmin, laki-laki atau perempuan, illa kecuali a'tahu Allahu azza wa jalla ar-raja, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya ar-raja, optimisme dalam hidupnya, wa ammanahu minal khaufi, dan senantiasa diberikan rasa aman dari ketakutan. Jadi aman dari segala macam bentuk ketakutan, karena ketakutan itu kan selalu yang bersifat yang akan datang. Kalau kesedihan yang bersifat yang telah lampau. Orang biasanya sedih kalau mengingat masa lalu dan takut akan masa depan, takut masa depannya, takut apa yang terjadi besok, dan seterusnya. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Jemaah sekalian, itu yang alamat yang keberapa, tanda berapa ini? Yang pertama ya, dari hati ada dua di situ ya. Berarti sudah dua ciri. Yang pertama khauf, yang kedua raja. Nah, kemudian berikutnya walisanuhu ma'al hamdi wathana, dan lisannya, ya, lisannya, lidahnya senantiasa dibarengi dengan hamdu wa thana. Hamdu, hamdalah, segala puji bagi Allah, dan athana, puji-pujian kepada Allah. Ini alhamdu dengan athana mirip, tapi kalau alhamdu ini lebih khusus, biasa ditujukan kepada Allah, sedangkan athana ini lebih bersifat umum. Ya, jadi lisannya orang yang arif tidak pernah lepas dari alhamdu wa thana kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu alhamdulillah. Apa kabar?
Alhamdulillah. Gimana harga-harga? Alhamdulillah. Ya. Gimana pilpres nih? Alhamdulillah. Ya, orang beriman selalu alhamdulillah. Ya, dan di pertemuan yang lalu ya, kan kita sudah sempat jelaskan juga, ingatkan bahwa kalau hal-hal yang baik, apa ucapannya? Kalau dipanjangnya, alhamdulillah alladzi tatimmu, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya maka semua hal baik menjadi sempurna. Sekecil apapun menjadi sempurna kalau nikmat Allah diberikan pada kita. Air putih ini kalau Allah kasih nikmat maka terasa sempurna dalam kehidupan kita. Bisa jadi obat. Ya, hal sederhana tapi kalau diberikan nikmat oleh Allah maka menjadi luar biasa. Nah, sedangkan kalau dalam hal-hal yang tidak mengenakan, maka apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Masya Allah, sudah hafal semuanya. Ya, tinggal kita amalkan saja. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi apapun. Jadi dalam kondisi apapun tetap kita alhamdulillah. Cuma kalau kita biasanya kalau orang kena musibah terus baca alhamdulillah, sombong amat katanya. Ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal. Jadi selalu puji-pujian, termasuk di situ zikir, salawat. Ya. Maka biar selalu ya tidak lepas, maka ulama mengajarkan kepada kita dibarengi dengan alat. Ya, karena zikir ini harus banyak kan perintahnya itu zikron kasiron. Jadi zikir yang diperintahkan yang diterima zikir yang banyak, nggak ada zikir sedikit dalam Al-Qur'an. Zikir yang banyak. Dari situlah muncul kenapa ada tasbih. Karena kalau orang zikir tidak banyak yang nggak perlu alat itu. Kalau mengandalkan jari kita. Nah, yang banyak itu kalau ratusan, ribuan. Ya, maka dimanapun kita berada di kendaraan, di perjalanan, sambil masak, sambil olahraga, ya, sambil apapun, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, kita selalu bisa memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir-zikir dan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya kata Utsman bin Affan, wa ainahu ma'al haya'i wal buka. Pertama tadi hatinya dipenuhi dengan rasa takut dan rasa harap. Yang kedua lisannya dipenuhi dengan hamdalah dan pujian kepada Allah. Kemudian kedua matanya ma'al haya'i wal buka, dipenuhi oleh malu dan tangisan, menangis. Jadi orang arif matanya malu, maksudnya malu melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Maka yang kedua wal buka adalah menangis. Itu ciri orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang sampai di maqam ma'rifah, maka dia selalu menangis. Kemudian di sini Imam Nawawi mengutip riwayat ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna buka'a Daud, seandainya menangisnya Nabi Daud alaihissalam, wa buka'a ahlil ard, dan tangisnya seluruh penduduk dunia, bumi." Jadi seandainya menangisnya Nabi Daud digabungkan dengan menangisnya seluruh penghuni bumi, ya'dilu buka'a Adam, kemudian disandingkan dengan menangisnya Nabi Adam alaihissalam, ma'adilahu, niscaya belum bisa menyamainya. Masya Allah.
Jadi luar biasa Nabi Adam ini, dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam itu setelah berdosa dan bertobat, ya, menyesali dosa-dosanya, menangis berapa lama jemaah sekalian? Dalam satu riwayat disebutkan Nabi Adam menangis selama 300 tahun. Ya, 300 tahun. Dan ketika dia berdosa, jadi di sorga berapa lama Nabi Adam itu? Proses penciptaannya 40 tahun, di dalam sorga 30 tahun. Nah kemudian dikeluarkan dari sorga, kemudian diturunkan ke bumi, dan disitulah dia membaca doa penyesalan, doa yang selalu kita baca apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam membaca doa itu selama 40 tahun. Ya, Masya Allah. Kalau kita berapa lama baca doa itu? Ini doa Nabi Adam nih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu cuma satu dosa dilakukan, tobatnya kepada Allah 30 tahun, kemudian menangisnya, menyesali dosanya selama 300 tahun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam satu riwayat dikatakan taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Ya, hari Asyura. Dan ini juga salah satu keutamaan, ya, kehebatan daripada 10 Muharram. Di antaranya pada tanggal itu diterima tobatnya Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan ada Nabi Daud, ya. Masya Allah. Nabi Daud ini menangis. Kita kenal Nabi Daud, ya. Kemudian Nabi Daud ini pernah juga menangis, menyesali dosa-dosanya. Kira-kira apa dosanya? Apa kesalahannya Nabi Daud tuh? Nabi Daud dalam satu riwayat dikatakan menangis gara-gara pernah menghina ulat. Ulat. Ya, ulat binatang yang tidak ada nilainya bagi kita, kemudian diremehkan oleh Nabi Daud. Lalu karena itulah ditegur oleh Allah dan menyesali dosanya dan menangis. Makanya disebutkan tadi, ya seandainya nangisnya Nabi Daud digabungkan dengan nangisnya penduduk bumi, disandingkan dengan nangisnya Nabi Adam, maka belum bisa menyamai nangisnya Nabi Adam. Kemudian jemaah sekalian, Masya Allah, Nabi di antara Nabi yang juga banyak menangis juga disebutkan Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub ini? Nabi Yakub bapaknya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kehilangan Nabi Yusuf, itu beliau bersedih dan menangis, ya, menangisnya sampai buta, ya, sampai buta. Jadi Nabi Yakub itu sempat buta gara-gara menangis. Jadi ibu-ibu, ya jangan suka menangis, ya. Nanti buta loh. Ya. Tapi kalau yang buta, ya kenapa buta? Banyak nangis katanya. Belum tentu. Ya, itu Masya Allah. Dan ini salah satu tradisi orang-orang dulu. Ini banyak menangis. Di Madinah dulu itu kalau sudah ba'da Isya cuma 2 suara yang kedengaran dari rumah-rumah penduduk. Pertama, rumah baca Quran, orang baca Quran. Yang kedua, suara orang menangis. Masya Allah. Umar bin Khattab itu di satu riwayat dikatakan di bawah matanya nih, di samping hidungnya nih, di pipinya itu ada garis hitam karena seringnya menangis. Kita kalau ada garis hitam berarti banyak menangis, ya. Jangan pulang-pulang kasih spidol nih, ya. Kayak ada orang memahami kalau orang asar sujud itu di sini hitam, maka kalau dia sholat, ya sekarang udah susah karena ada karpet. Ketika masih ubin digesek-gesekin karena gurunya katanya itu tanda atharus sujud dalam Al-Quran. Padahal bukan itu, ya, bukan itu atharus sujud. Atharus sujud itu adalah cahaya, bukan tanda hitam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang
ke-6 ya. Nah, kemudian terakhir kata Utsman bin Affan, wa iradatuhu, dan keinginannya. Tadi hatinya dua isinya, khauf dan raja. Kemudian yang kedua lisannya dengan hamdalah dan astana. Yang ketiga matanya malu dan menangis. Kemudian keempat iradatuhu, kemauannya, keinginannya. Jadi keinginan dalam kajian tasawuf itu punya nilai tersendiri. Jadi bukan sekedar mau, tapi keinginan. Kalau orang sudah belajar tasawuf itu sampai kadang-kadang kata ulama, kalau orang sudah punya al-iradah, dan di dalam ilmu tasawuf dipakai iradah, murid. Kalau kita kan murid itu anak TK, anak SD kan murid. Kalau dalam tasawuf justru murid itu paling tinggi makomnya daripada talib. Ya, karena keinginan. Jadi orang yang mau, keinginannya kadang-kadang ketika seseorang punya keinginan yang luar biasa, itu bisa membuat tubuhnya tidak bisa meladeni keinginannya. Ya, sampai makanya ulama dulu kalau kita baca ya, ada yang belajar sampai kencing darah. Karena duduk berlama-lama tidak bisa bergerak, karena asiknya belajar, asiknya ibadah, sampai dia kencing darah. Maka kata ulama, itu bukan contoh. Tetapi orang-orang seperti ini, ketika sudah punya keinginan tertentu, dia sampai melupakan kebutuhan fisiknya. Sampai lupa makan, lupa minum, lupa istirahat, karena begitu punya obsesi yang luar biasa. Dan kadang-kadang Allah jaga. Orang yang punya keikhlasan, punya kemauan baik, maka insya Allah apa yang orang bayangkan ini mungkin gak bisa. Tapi karena Allah menginginkan, maka insya Allah bisa. Jadi iradahnya orang-orang yang arifin selalu dibarengi dengan dua hal. Yang pertama at-tarku, yang kedua war-ridho. At-tarku intinya adalah tarku dunia, meninggalkan segala foya-foya dunia, ya, kemewahan dunia. Yang kedua wa talabu ridho maulahu, dan senantiasa mencari, meminta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.